That was easy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita lagi menghadapi di awal tahun, semua disibukkan dengan beberapa kegiatan yang diburu harus cepat. Salah satunya yang harus segera kita tindak lanjutin adalah bagaimana kita melakukan menyelesaikan evaluasi kinerja pegawai di tahun 2022. Sudahkah kita ngerjakan? Kalau saya mengadakan pertemuan evaluasi, rasanya waktunya susah sekali nih saat ini. Saya akan coba dari substansi SDM mengadakan inovasi kecil. Jadi nanti karena ini sifatnya praktis, sambil dikerjakan, sambil mendengarkan, dan kita bisa praktek langsung. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan topik kali ini bisa bermanfaat dan bisa dipakai oleh kita semuanya. Kita mulai evaluasi kinerja pegawai tahun 2022. Yang pertama adalah evaluasi kinerja pegawai ini hanya akan dinilai oleh pejabat penilai. Dalam hal ini karena berdasarkan SOTK yang baru, hampir di semua unit pelaksana teknis di Kementerian Kesehatan semuanya menjadi fungsional. Jadi yang menjadi pejabat struktural tinggal hanya direksi. Jadi yang dimaksud hanya pejabat penilai di sini adalah para direktur teknis. Lalu dengan jumlahnya yang begitu banyak, bagaimana memberikan sebuah penilaian? Maka akan dibantu oleh pejabat pemberi pertimbangan. Dalam hal ini adalah subkoordinator dan koordinator. Mereka yang akan membantu penilaian dari masing-masing staf yang harus mengerjakan daripada SKP kinerja ini. Sebagai hal yang saya sampaikan di kali ini, bahwa evaluasi kinerja pegawai ini adalah periode TW4 dan nanti juga digabungkan dengan evaluasi kinerja pada periode akhir tahunan. Jadi mulai dari Januari sampai dengan Desember tahun 2022, dan ini hukumnya wajib. Teman-teman sekalian yang saya hormatin, menjadi catatan penting dan ini harus segera, dan tolong diingatkan kepada atasannya masing-masing. Pertama, bagi teman-teman yang sedang melakukan proses administrasi terkait dengan kelengkapan kepegawaian, terutama pada satu orang yang sedang mengajukan proses pensiun. Kedua, beberapa teman kita dengan status CPNS sekarang akan beralih menjadi PNS atau akan mengikuti proses pengajuan kenaikan pangkat, dan ini SKP-nya harus segera. Jadi mohon segera teman-teman membuat, kemudian ingatkan atasannya untuk mendahulukan, mempercepat daripada SKP tersebut, karena kalau tidak ada SKP-nya maka beberapa proses administrasi kepegawaian yang tadi saya sebutkan tidak dapat ditindaklanjutin. Nanti saya akan jelaskan beberapa prosedur bahwa penilaian SKP ini harus melalui satu link di dalam link evaluasi kinerja. Nanti secara teknis staf kepegawaian akan menjelaskan detailnya. Nanti teman-teman akan mengikuti bagaimana prosesnya, bagaimana alur pembuatan SKP, bagaimana integrasinya, bagaimana seseorang memberikan pertimbangan nilai, bagaimana pejabat penilai memberikan penilaiannya. Selanjutnya adalah semua proses di dalam penilaian kinerja ini harus sudah mereview ataupun melihat dalam kurun waktu tertentu bagaimana predikat yang diberikan oleh seorang pegawai selama dalam kurun waktu triwulan 4 dan 1 tahun menyelesaikan pekerjaannya. Kita akan melihat sehingga cascading yang digambarkan pada presentasi yang pertama saya itu
menjadi sesuatu yang relevan untuk sebuah struktur organisasi. Teman-teman, deskripsi yang detail yang saya akan jelaskan pada evaluasi periodik 4 ini, yang pertama harus dilihat dalam evaluasi kinerjanya. Catat nih, yang menjadi bahan penting adalah kinerja ini dihitung mulai dari bulan Juli hingga Desember 2022. Jadi pejabat yang memberikan pertimbangan penilaian mereview terhadap hasil kerja, perilaku daripada stafnya, daripada pejabat yang dinilainya dalam kurun waktu Juli hingga Desember. Kemudian apabila itu sudah selesai, maka kemudian dilihat secara keseluruhan total hasil pekerjaan dari Januari hingga Desember tahun 2022 di dalam aplikasi tersebut, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh untuk melakukan sebuah penilaian daripada pegawai. Kemudian nanti di situ ada beberapa umpan balik yang ada bila perlu, apakah umpan balik terhadap kinerjanya atau umpan balik terhadap hasil kinerjanya atau feedback yang diberikan melebihi ekspektasinya. Artinya apa? Apa yang diberikan oleh atasan untuk ditugaskan kepada teman mitra kerjanya itu memberikan hasil sesuai dengan apa yang menjadi diharapkan. Kemudian nanti ada beberapa panduan ketentuan, namun kalau misalnya teman-teman membutuhkan pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar, ataupun nanti akan saya bagi linknya, bisa menjadi acuan bagaimana sebuah pemberi pertimbangan atau pejabat pemberi pertimbangan itu memberikan penilaian hasil kinerja dan perilaku pegawai pada kurun waktu tertentu terhadap penyelesaiannya. Nah, supaya tidak terjadi subjektivitas, maka nanti pegawai yang dinilai juga akan meminta pertimbangan daripada rekan sejawatnya dalam penilaian perilaku yang kita kenal dengan penilaian perilaku 360. Artinya apakah yang dia kerjakan itu sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi, sehingga semua pejabat pemberi penilaian bisa membangun kinerja organisasinya dan bisa membawa staf-staf pejabat fungsional yang ada sesuai dengan koridornya marwah, visi dan misi organisasinya masing-masing. Demikian yang saya bisa sampaikan di tahap penilaian terhadap hasil kerja. Bagaimana alur pelaksanaannya? Nanti saya jelaskan di samping bagaimana melaksanakan kinerja, bagaimana melakukan inputnya, bagaimana mengisinya, dan apa buktinya. Terus setelah apa buktinya, bagaimana di dalam perilakunya dia menyelesaikan. Sehingga akan kita sampaikan bahwa apa yang Anda kerjakan ternyata benar, tapi waktu yang Anda sampaikan kurang tepat, sehingga menjadi bahan pertimbangan staf untuk melakukan perbaikan. Atau sebaiknya memberikan ucapan puas bahwa wow, keren, pekerjaan Anda bagus, atau pekerjaan Anda ada hambatan, apa yang bisa saya bantu untuk meningkatkan kinerjanya daripada pertimbangan tersebut. Atau pekerjaan Anda sudah oke, lanjutkan. Dan jangan segan-segan ataupun jangan ragu-ragu untuk pejabat penilai untuk memasukkan ekspektasi terhadap hasil yang disampaikan atau yang dikerjakan oleh stafnya. Bapak Ibu yang sekalian yang saya hormatin, nanti ada 3 hasil pekerjaan itu akan ada kurvanya, dan itu menjadi raport daripada teman-teman pegawai ASN kita. Kemudian hasil kerja dipandukan dengan perilaku kerja, dan itu akan di-print menjadi dokumen hasil kerja, dan itu tercantum. Kemudian masing-masing pegawai berhak menyetujui atau tidak menyetujui atau keberatan terhadap hasil penilaian yang diberikan oleh atasannya. Kemudian pejabat penilai pun harus memberikan alasan
kenapa dia memberikan nilai di bawah ekspektasi atau cukup dan lain sebagainya. Sehingga ini adalah sebuah sinergi bahwa apa yang dikerjakan ada. Yang saya tahu pasti adalah biasanya ada ewo pekewo sungkan, orang yang di bawah ekspektasi ditulis cukup karena menghindari daripada, dan itu akan membunuh sebuah perputaran roda organisasi. Akhir kata, saya ingin mengingatkan bahwa timeline daripada penyusunan sasaran kinerja pegawai ini paling lambat minggu kedua, saya ulangi, minggu kedua bulan Januari tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, output evaluasi kinerja pegawai ini adalah hasil evaluasi kinerja kita semuanya yang terdiri dari dua, evaluasi kinerja periodik periode triwulan 4 dan evaluasi kinerja tahunan Januari sampai Desember. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, jadi silakan tulis komentar kalau ada pertanyaan, atau tinggalkan nomor telepon, Anda boleh DM, kami akan segera bantu Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk menyelesaikan SKP ini dengan segera. Dengan harapan kita yang pertama, kita pasti bisa melaksanakan daripada sebelum batas waktu akhir Januari 2023 dapat diselesaikan. Terima kasih. Salam sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berikut langkah-langkah pengisian SKP semester 2 atau triwulan ke-2 tahun 2022. Pertama-tama kita masuk ke webnya Ropek Kemenkes. Di Google langsung aja diketik Ropek Kemenkes. Nanti akan muncul seperti ini. Langsung kita masuk ke ikon penilaian kinerja. Pilih aplikasi e-kinerja Permenpan 6 tahun 2022. Selanjutnya masukkan login dan passwordnya. Untuk akun login dan passwordnya ini setiap pegawai sudah memiliki masing-masing ya Bapak Ibu, tinggal dimasukkan NIP dan password yang memang sudah punya. Berikut ini contohnya adalah masukkan NIP masing-masing pegawai dan password yang sudah dimiliki. Masukkan kode CAPTCHA, ini bisa huruf kecil tidak masalah, tetap dia akan bisa masuk. Oke, ini adalah halaman awal dari e-kinerja tahun 2022. Karena kita tinggal isi capaian kinerja triwulan kedua, langsung aja ke bagian pelaksanaan kinerja, hasil kinerja, tahun penilaian dipilih tahun 2022, periode penilaiannya triwulan keempat, tampilkan. Di sini kita bisa langsung input realisasinya. Tampilannya seperti ini, masih sama dengan semester 1 atau triwulan kedua kemarin. Kita langsung aja klik tombol panah ini, tambah hasil kinerja, yaitu kita input capaian kinerja di semester kedua ini. Kita input. Realisasi di semester kedua kita ada berapa laporan, misalnya ada 6 laporan, dan bukti dukungnya apa aja. Misalnya bukti dukungnya di sini adalah berkas pensiun pegawai. Jadi kita ketik Bapak Ibu ya. Selanjutnya disimpan. Dan ini berlaku untuk semua indikator kinerja, kita input satu-satu.
Baik, selanjutnya kita akan masuk ke akun pejabat pemberi pertimbangan. Masukkan user dan password seperti biasa, kemudian masukkan kode CAPTCHA juga. Ini adalah tampilan akun SKP untuk pejabat pemberi pertimbangan. Dari sini bisa langsung ke dalam menu penilaian. Di sini masukkan tahun penilaian dan periode penilaian. Nah, ini adalah jendela, langsung aja masukkan tanda tambah, berikut ada munculnya. Masukkan realisasi kalau memang sudah sesuai dengan realisasi yang dimasukkan oleh pejabat atau staf yang akan dinilai pertimbangannya. Bisa langsung diklik tombol salin. Kalau kita klik tombol salin, akan langsung masuk ke dalam kotak yang sudah disediakan, Bapak Ibu. Umpan balik ini diisi oleh pejabat pemberi pertimbangan. Umpan balik diisi oleh pejabat pemberi pertimbangan. Apabila masih dirasa sesuai dengan triwulan kedua, bisa dilakukan copy paste sama dengan umpan balik yang diisi pada triwulan kedua. Tapi apabila ada perubahan, pejabat pemberi pertimbangan bisa langsung melakukan perubahan tersebut di dalam kotak yang telah disediakan. Seperti ini contohnya. Di sini ada tambahan periodiknya setiap bulan. Jadi tidak hanya rutin. Bila sudah selesai semuanya, nanti bisa langsung simpan. Selanjutnya tinggal di input pertimbangan untuk indikator-indikator yang lain. Berikutnya, mengisi umpan balik berkelanjutan. Di sini pejabat pemberi pertimbangan bisa langsung mengetikkan umpan balik berkelanjutan di dalam kotak yang telah disediakan. Misalnya untuk setiap perilaku diisi umpan balik berkelanjutannya di sini. Sebagai berikut. Setelah semua umpan balik berkelanjutan sudah di-input, kita tinggal simpan penilaiannya. Sampai di sini selesai tugas pejabat pemberi pertimbangan untuk memberi pertimbangan kepada pegawai. A few moments later. Berikutnya,
di akun SKP pejabat pemberi penilaian atau direktur teknis masing-masing pegawai. Di sini direktur teknis ataupun pejabat penilaian memberikan penilaian kepada pegawai yang telah dinilai atau diberi pertimbangan oleh pejabat pertimbangannya. Berikutnya, pejabat pemberi penilaian akan melakukan penilaian kepada pegawai yang sudah diberikan pertimbangan oleh pejabat pemberi pertimbangan. Langkah-langkahnya masih sama. Di menu penilaian kinerja, pilih pemberi penilaian, masukkan periode penilaian yaitu triwulan keempat dan tahun penilaiannya tahun 2022, kemudian pilih pegawai yang akan diberi penilaian. Setelah semua penilaian perilaku dan umpan balik diisi, pejabat penilai memberikan predikat penilaian kepada pegawai yang dinilai. Di sini pejabat pemberi penilaian juga bisa memberikan rekomendasi penilaian. Selanjutnya di input tanggal penilaiannya tanggal berapa, karena masa penilaian sampai dengan Desember 2022, maka tanggal penilaian bisa diisi di akhir Desember 2022, yaitu tanggal 31 Desember 2022. Selanjutnya simpan. Setelah pejabat penilai melakukan penilaian kepada pegawai, langkah selanjutnya pegawai menyetujui penilaian yang diberikan oleh pejabat penilai. A few moments later. Langkah berikutnya kembali login menggunakan akun pegawai untuk menyetujui penilaian yang telah diberikan oleh pejabat penilai. Setelah masuk, pegawai bisa langsung ke menu penilaian. Pada menu hasil penilaian, pilih tahun penilaian dan periode penilaian, kemudian tampilkan. Di sini langsung muncul periode penilaian yang telah dilakukan penilaian oleh pejabat penilai, dan pegawai yang bersangkutan bisa langsung memberikan persetujuan di menu ini dengan mengklik tombol warna hijau di bagian bawah. Di halaman ini muncul semua
penilaian pertimbangan dan juga penilaian yang diberikan oleh pejabat pemberi pertimbangan dan pejabat pemberi penilaian. Pegawai jika memang setuju bisa langsung menyetujui dan melakukan persetujuan. Di sini pegawai bisa langsung melakukan cetak pada penilaian kinerja yang telah disetujui dengan klik tombol seperti ini dan cetak. Selanjutnya tampilkan dan cetak hasil penilaian kinerja dan dokumen evaluasi kinerja. Setelah dicetak, nanti ditandatangani oleh pejabat pemberi penilaian dan juga pegawai yang bersangkutan. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Sampai di sini penilaian kinerja periode triwulan keempat sudah selesai bagi pegawai. Dilanjutkan untuk penilaian tahap akhir atau penilaian tahunan tahun 2022 oleh pejabat penilai. Kemudian pejabat pemberi penilaian kembali memberi penilaian kepada pegawai yang sudah menyetujui penilaian periode keempat. Di sini pejabat pemberi penilaian akan memberi penilaian tahap akhir atau penilaian tahunan kepada pegawai yang sudah menyetujui penilaian periode keempat. Berikut langkah-langkahnya. Pada menu penilaian kinerja, pilih penilaian tahap akhir. Kemudian pilih dan masukkan tahun 2022. Kemudian tampilkan dan di sini langsung muncul pegawai yang sudah melakukan persetujuan penilaian periode keempat. Kemudian langsung diproses saja. Seperti biasa untuk tanggal penilaiannya adalah 31 Desember 2022. Kemudian klik simpan. Sampai di sini pejabat pemberi penilaian sudah selesai melakukan penilaian akhir kepada pegawai yang bersangkutan. Selanjutnya pegawai yang bersangkutan bisa melakukan pencetakan hasil penilaian tahap akhirnya dengan login ke akun SKP masing-masing. Seperti ini.
Apabila semua penilaian sudah sesuai, pegawai bisa menyetujui penilaian ini, kemudian simpan. Diteruskan tinggal dicetak. Seperti biasa, masukkan tahun penilaian dan periode penilaian. Hasil evaluasi kinerja tahunan ini dicetak, kemudian ditandatangani oleh pejabat penilai dan juga pegawai yang bersangkutan. Berikut adalah tampilan dokumennya seperti ini. Sampai di sini penilaian kinerja tahunan pegawai sudah selesai. Setelah penilaian akhir, di-print dan ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan dan juga pejabat penilai SKP.